Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Halo, perkenalkan saya Ayu Kada Septiana Handayani, nomor absen 10 dengan NIM 23026120101022 dari kelas Manajemen Pemasaran Depadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nikutunita Anggraini, SEMR. Soal yang pertama. Revisi pesan bisnis kepada pelanggan. Kepada yang terhormat pelanggan, terima kasih telah mempercayakan pembelian Anda kepada kami. Kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan yang terjadi akibat kendala pada proses operasional gudang kami. Saat ini tim kami sedang melakukan penanganan agar pesanan Anda dapat segera dikirim kembali. Estimasi pengiriman ulang akan dilakukan pada minggu depan, yaitu tanggal 28 Mei 2026. Kami memahami ketidaknyamanan yang Anda alami dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Sebagai bentuk tanggung jawab kami akan memastikan pesanan Anda diprioritaskan dalam proses pengiriman. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran Anda. Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi layanan pelanggan kami. Hormat kami, tim Customer Service. Soal yang kedua, perbedaan budaya Indonesia dan Jepang dalam komunikasi bisnis. Komunikasi antar budaya sangat penting dalam bisnis internasional karena setiap negara memiliki kebiasaan yang berbeda. Indonesia cenderung menggunakan komunikasi yang santai dan fleksibel, sedangkan Jepang memilih lebih formal dan sangat berhati-hati saat berbicara. Dalam komunikasi non-verbal, orang Indonesia biasanya berjabat tangan sambil tersenyum, sedangkan di Jepang menggunakan budaya membungkuk sebagai tanda hormat. Contoh, yang pertama, perbedaan pendapat. Misalnya, perusahaan Indonesia menawarkan kerjasama kepada perusahaan Jepang. Nah, pihak Jepang menjawab, kami akan mempertimbangkannya kembali. Orang Indonesia mungkin itu menganggap tanda setuju. Padahal, di Jepang itu bisa berarti penolakan secara halus. Solusinya adalah menggunakan pertanyaan yang lebih jelas namun tetap sopan, dan melakukan konfirmasi tertulis setelah rapat. Yang kedua, ketepatan waktu. Di Jepang, ketepatan waktu sangat penting. Nah, jika pegawai datang terlambat saat meeting, hal itu dianggap tidak profesional. Karena itu, solusi yang tepat adalah datang lebih awal dan memiliki disiplin waktu. Soal yang ketiga. Contoh email bisnis profesional. Subjek: permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu klien, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan kami. Kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk pesanan Anda. Keterlambatan ini terjadi karena adanya kendala pada proses distribusi barang di gudang kami. Saat ini, tim kami sedang melakukan penanganan agar produk dapat segera dikirimkan. Estimasi pengiriman terbaru adalah pada tanggal 28 Mei 2026. Kami memahami bahwa keterlambatan ini sangat menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan
agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Apabila terdapat pertanyaan atau informasi tambahan yang diperlukan, silakan hubungi kami melalui email atau nomor layanan pelanggan yang tersedia. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama Anda. Hormat kami, tim Customer Service. Soal yang keempat, hambatan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, hambatan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan pesan salah dipahami. Solusinya adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Yang kedua, hambatan budaya. Perbedaan budaya membuat cara berbicara dan sikap setiap orang berbeda. Solusinya adalah memahami budaya mitra kerja dan menghormati kebiasaan mereka. Yang ketiga, hambatan psikologis. Emosi, stres, atau rasa tidak percaya diri dapat mengganggu komunikasi. Contohnya, seseorang berbicara dengan nada yang tinggi saat marah sehingga menimbulkan konflik. Solusinya adalah mengendalikan emosi saat berkomunikasi. Yang keempat, hambatan teknologi. Gangguan internet atau perangkat dapat menghambat komunikasi online. Solusinya adalah memastikan jaringan dan perangkat siap digunakan. Soal yang kelima, komunikasi bisnis dan peran strategisnya. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang bersama. Peran komunikasi bisnis sangat penting karena yang pertama, mempermudah koordinasi kerja. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah menciptakan kerjasama yang baik. Selanjutnya, mengapa komunikasi efektif itu sangat penting? Nah, karena komunikasi yang efektif dapat, pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, mempermudah kerjasama tim. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membentuk hubungan kerja yang harmonis. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.